Hai kawan-kawanku semua, kembali lagi bersama Iskia PG. Di video kali ini kita akan bahas film yang baru dirilis nih kawan-kawan, yakni Open Your Eyes. Film ini menampilkan scene seorang pria yang baru aja sadar dari mabuk, yakni Jason. Film ini sedikit lambat dalam bangun ceritanya guys, dan hanya menampilkan rutinitas dari si Jason tersebut. Hingga pada akhirnya sampai pada scene di mana Jason membungkus karpet dan meletakkannya di sebuah ruangan. Jason pun yang berprofesi sebagai penulis film melanjutkan pekerjaannya. Namun ia belum memiliki ide tentang cerita yang hendak ia tulis. Tiba-tiba HP-nya berbunyi dan menyadari bahwa dirinya sedang ditelepon oleh Alan Halloran, seorang produser film yang bersedia untuk membeli karyanya si Jason ini tadi. Alan mendesaknya agar Jason segera menyelesaikan tulisannya, namun Jason masih kesulitan untuk menemukan ide. Ia pun menempelkan beberapa kertas yang bertuliskan hope yang artinya harapan dan tulisan-tulisan lain yang tidak ditunjukkan di sini ini. Barulah ia seolah mendapat ide dan mulai menulis naskahnya. Saat mau ngopi, tiba-tiba ia menemukan cairan bau yang merembes di dindingnya. Ia pun meyakini bahwa cairan tersebut berasal dari ruangan tepat di atas apartemennya. Ia pun kemudian mendatangi ruangan tersebut, namun tidak ada orang di apartemen nomor 54 tersebut. Saat kembali ke ruangannya, ia mendengar suara dari apartemen 54 yang tadi, dan lagi-lagi saat didatangi tetap saja tidak ada yang merespon. Ketika ingin tidur, ia merasa kalau di kamarnya ada hantu, sehingga ia memilih untuk tidur di sofa. Keesokan harinya, ia melihat bahwa bercak noda di dindingnya tadi semakin bau dan semakin pekat nih guys. Ia pun mendatangi apartemen 54 tersebut. Namun tetap tidak ada respon dari sang pemilik. Saat hendak kembali, ia menemui kucing cantik. Kucing tersebut ini malah kabur ke ventilasi gitu nih guys. Saat ia di apartemennya, ada yang ngetok pintu gitu tiba-tiba. Pas dibuka, cewek cantik yang nongol. Cewek ini namanya Lisa. Tujuannya menjumpai Jason adalah meminta kopi. Jason pun memberikan sebungkus besar kopi kepada Lisa. Meskipun sebelumnya Jason ini ngerasa kalau si Jason ini nggak punya kopi karena dilihatnya tadi kosong gitu. Tiba-tiba ada gitu. Kan sempat bingung juga nih si Jason kan, kok bisa tiba-tiba ada gitu kopinya. Tapi ya udahlah, dilupakannya aja gitu, biar nggak kelihatan salting sama si Lisa. Alan Halloran pun menelpon Jason dan menanyakan udah sampai mana sih si Jason ini nulis ceritanya. Jason pun mengatakan bahwa filmnya udah tinggal nentuin endingnya gitu katanya. Terus pas sudah selesai nelpon, HP si Jason malah ngeglitch gitu, kayak error gitu dia. Ia pun menyelesaikan tulisannya, dan setelah selesai ia pun kayak minum gitulah, minum miras gitu. Namun dia kayak ilusi gitu tiba-tiba. Entah kenapa minumannya itu udah habis gitu aja tiba-tiba, padahal baru dikit aja yang diteguknya tadi. Ia pun pergi ke kamar mandi lah untuk nyuci muka dan untuk menyegarkan diri. Mana tahu tadi cuman kayak apa gitu aja kan, kayak nggak konsen atau karena kecapean gitu. Tapi pas ngaca, dia ilusi lagi gitu. Ada tangan yang mau meluk dia. Setelah sadar kalau itu cuma ilusi, dia pergilah cepat-cepat keluar dari kamar mandi dan langsung pergi tidur. Keesokan harinya pas mau ngeprint, malah ada tulisan Open Your Eyes gitu di naskahnya. Untungnya nggak ngerusak naskahnya nih, dan tanpa basa-basi lagi dia langsung ngeprint naskahnya biar aman gitu ya kan. Terus karena udah nggak sibuk lagi, dia pun berencana untuk ngajak si Lisa ini tadi kencan di apartemennya. Modusnya kayak dinner gitulah. Pas dia ngetok apartemennya Lisa, Lisanya malah nggak ada. Giliran mau balik, nongol si Lisa. Gitu-gitu aja yang si Lisa ini kayak tiba-tiba dateng gitu dia. Terus nggak pakai basa-basi, dia pun langsung ngajak Lisa lah dinner di apartemennya, dan si Lisa pun kebetulan mau pula. Terus datanglah Lisa ke apartemen si Jason ini. Udah siap-siap lah, dia udah rapi-rapi, udah wangi gitu kan. Sambil bawa minuman gitu kayak champagne gitu atau miras lah kita bilang. Malah si ilusi lagi si Jason ini karena minumannya itu tadi udah disediain dia di meja sebelumnya itu. Dan dia bingung gitulah kan,
karena kok bisa minumannya ini sama dia gitu, sementara tadi kultak di apa ini di mejanya ini gitu loh. Tapi meskipun bingung dia kayak bawa santai gitu aja lah gitu, dan ya udahlah, mungkin karena aku capek atau kayak mana gitulah, takut dianggap salting lagi kan sama Lisanya mungkin. Nah, terus dia nyuruh Lisa muterin lagu gitu sambil nunjukin naskah hasil karyanya tadi gitu, pamer lah ceritanya. Pas si Lisa ini muter lagu, rupanya lagu yang diputar si Lisa ini malah bikin Jason makin ilusi gitu, dan mengingat kenangan-kenangan masa lalu dia. Nggak tahu kenangan dia sama siapa gitu lah, pokoknya kenangan masa lalu lah. Jason pun pening gitu lah, pening tak panik nggak tahu lah, dan mematikan lagu tersebut gitu. Pas udah matikan gitu kan, si Lisanya kayak nganggap kenapa orang ini tiba-tiba kayak aneh gitu kan. Kayak takut gitulah si Lisanya, dan mau pulang lah dia gitu. Jadi minta maaf lah si Jasonnya ini karena udah kayak salah tafsir gitu kan. Minta maaf lah dia ke Lisa, dan akhirnya jadi juga sih mereka kencan. Terus pas kencan ini cerita-cerita lah mereka panjang lebar gitu, dan Jason pun nekat untuk nyatain perasaannya gitu ke si Lisa ini. Dan Lisa ini pun rupanya suka juga sama si Jason ini gitulah. Ya udahlah, jadi udah semakin dekat lah orang itu sejak dari sini. Keesokan harinya Jason pun nyari-nyari si Lisa ke apartemennya. Namun si Lisanya malah nongol dari kamar si Jason. Mereka pun ngobrol di apartemennya si Jason, dan Lisa menyuruh Jason untuk menghadapi kenyataan gitulah. Dia pun bingung kenyataan apa gitu kan. Baru di sinilah dia inti dari film ini gitu. Di sini kan kita udah mulai penasaran gitu kan, siapa sih sebenarnya Lisa ini gitu. Dari awal kok kayak kedatangannya ini tiba-tiba gitu. Terus Lisa pun menanyain tentang siapa istri si Jason ini gitu dalam scene ini. Tapi Jason malah ngaku kalau dia belum menikah. Lisa pun nunjukin kalau naskah yang semalam dia print itu sama sekali nggak ada tulisannya. Jason pun ngecek laptopnya gitu, dan ternyata laptopnya udah rusak, udah lama nggak dipakai gitulah. Dia pun tersadar dan melihat tulisan-tulisan yang ia tempel di dinding itu semuanya berkaitan dengan Lisa dan kucing yang tadinya ia temui gitu. Jason pun semakin bingung gak karuan. Lisa pun membuat Jason bisa nerawang dan mengetahui bahwa air yang bau tadi itu adalah air dari bathtub kamar atas yang isinya adalah jenazah istrinya. Terus Lisa ini mengajak si Jason lah ke apartemen atas gitu kan, biar ditengok langsung gitu sama si Jason ini tadi, yang mana apartemen tersebut bernomor 42. Nah gini nih, sebelumnya kan kita tahu kalau misalnya apartemen yang nomor 42 itu kamarnya si Lisa, dan 54 itu adalah apartemen atas gitu. Ternyata semuanya itu ilusi gitu, ilusi si Jason ini aja, karena apartemen atas itu nyatanya adalah apartemen bernomor 42. Jadi apartemen 54 itu nggak ada gitu. Dan yang diketoknya selama ini itu apartemennya si Lisa gitu, apartemen yang bau itu sebenarnya. Ketika dibuka ia melihat jenazah istrinya, dan ketika dilihat istrinya tersebut ternyata si Lisa itu tadi guys. Saat tersadar, Jason pun menyadari kalau apartemen yang ia tempati sangat kotor dan tidak terawat. Sempat juga sih dia tadi jerit-jerit gitu. Terus ya itulah, udah sadar dia kan, kayak berbeda gitu langsung dibanding dengan di scene-scene sebelumnya yang apartemennya rapi lah, yang bersih gitu, beda pokoknya. Terus ia pun menyadari bahwa hidangan yang ia sajikan saat kencan tadi adalah kucing yang ia temui tadi gitu, yang merupakan kucingnya sendiri. Jadi dia itu bunuh kucing rupanya untuk makan dia gitu. Bener kayak ya ilusi parah lah pokoknya. Semua yang ia alami ternyata hanya ilusi gitu. Bahkan Alan sang produser tadi pun hanyalah khayalan semata, gak nyata gitu yang teleponnya tadi itu. Terus saat mereka ke kamar, teringatlah Jason saat Lisa sekarat dan hendak meninggal.
diketahui bahwa Lisa terjangkit virus mematikan gitu, yang mana virus tersebut bisa menular. Makanya kayak tempat tidurnya itu kayak ada plastik-plastik gitu. Terus kayak pakai masker gitu kan. Hampir sama dengan COVID gitulah kawanku semua. Lisa pun mengajak Jason agar bisa satu alam lagi dengan cara memberi obat penenang sehingga Jason overdosis dan mati. Namun Jason menolaknya dan memutuskan untuk meninggalkan apartemennya. Ternyata apartemennya tersebut pas dia menoleh ke belakang lagi kan, rupanya apartemennya itu udah buruk kali gitu, udah parah lah. Memang udah lama ditinggalkan apartemennya gitu, dan kota tersebut memang udah seperti kota mati gitulah. Ya penyebabnya karena virus di daerah tersebut sudah sangat parah guys, sehingga orang-orang memutuskan untuk meninggalkan daerah tersebut gitu. Kembali di sebuah taman yang luas gitu, Lisa mencoba merayu Jason dengan kenangan-kenangan indah gitulah, dan menyuruh Jason untuk bunuh diri lagi. Namun sekali lagi Jason menolaknya, dan Jason tidak menyerah gitu. Nah di sini film ini betul-betul terasa kali nilai positifnya. Film ini kayak ngajarin kita untuk supaya jangan cepat menyerah, bahkan dalam keadaan sehancur apapun gitu. Selalu ada harapan di setiap kekacauan. Nah itu tadi guys, spoiler dari film Open Your Eyes. Kalau kawan-kawanku semua suka dengan penjelasannya, silahkan klik tombol like-nya ya. Dukung terus channel kita ini. Terima kasih.